you. Oh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Jester tahun 2023, bercerita tentang sosok The Jester yang terbentuk dari sisi gelap dan sisi negatif seseorang, sehingga mengakibatkan hal yang tidak terduga muncul begitu saja seperti nyata. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Cerita berawal di suatu malam sebelum perayaan Halloween. Seorang pria berusia kurang lebih sekitar 50 atau 60 tahun sedang berjalan di gelapnya dan sunyinya malam itu. Beliau bernama John. Dengan tidak disadari oleh John, ada sosok misterius yang sedang mengintainya dan mengikutinya. Sampai suatu ketika, langkah John terhenti oleh adanya anak gadis perempuan di bawah gang. Menatapnya seolah-olah sedang memberitahu John akan sesuatu. Tetapi John tidak memperdulikannya dan langsung melanjutkan perjalanan sampai di jembatan penyeberangan. Tetapi anak gadis yang tadi ada di gang kembali mendatanginya yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya dan kemudian menghilang saat John memejamkan mata sejenak. Dia berpikir bahwa itu adalah halusinasinya saja. Kemudian mengambil sebuah foto kenangan bersama anaknya. Dan sosok anak gadis itu ternyata memang halusinasi John karena anak gadis tadi adalah anaknya sendiri. Karena perasaan yang tidak mengenakan, John langsung menghubungi anaknya Emma untuk meminta maaf atas semua yang sudah terjadi karena John sangat merasa bersalah telah mengabaikan keluarganya. Tetapi Emma tidak memperdulikan permintaan maaf dan pengakuan bersalah John apa yang sudah ayahnya itu perbuat. Dengan perasaan yang tulus dan rasa bersalah beserta penyesalannya yang sangat mendalam, John terus saja memohon kepada Emma agar memaafkannya, hanya memaafkannya saja, tidak lebih dari itu. Tetapi sakit hati dan kecewa kepada John semenjak ditinggalkan saat Emma masih kecil, semua perkataan John tidak berarti bagi Emma. Sekeras apapun sang ayah meminta maaf, Emma tidak sudi untuk memaafkannya. I'm here. You're here now, are you? Emma. I tried. Obrolan yang panjang membuat Emma kesal dan menutup telepon dari ayahnya itu. Kembali sosok misterius bertopeng dan bersetelan seperti pesulap mendatangi John di saat John benar-benar sedang putus asa dan depresi. Tetapi John seperti sudah mengetahui ada sosok yang berada di belakangnya, mengutarakan sesuatu kepada sosok itu bahwa dia sudah berusaha mengungkapkan perasaannya selama ini kepada keluarganya. John terus saja mengungkapkan penyesalannya kepada sosok itu. Tetapi si pria itu seperti mengejek John yang sedang bersedih, bertingkah layaknya pemeran teater yang sedang memerankan karakter orang yang sedang benar-benar depresi. Kemudian sebuah tambang yang sudah terpasang di leher John menandakan bahwa si pria itu akan membunuhnya dengan cara digantung. John terus memohon kepada pria itu agar tidak melakukannya, tetapi pria itu tidak mendengarkan perkataan John. Dengan hanya menarik dasinya saja, secara bersamaan tali yang terikat di leher John bereaksi dan kemudian mengantung John sampai John tewas saat itu juga dan mengempaskannya ke jalanan. Kemudian sosok itu pergi. The Jester adalah julukan dari sosok tersebut yang siap meneror semua orang di malam perayaan Halloween. Setelah pemakaman John, Joycelyn diketahui adalah anak dari istri kedua John. Salah satu teman Joycelyn melihat satu lagi wanita yang juga ikut menghadiri pemakaman. Wanita yang saat malam dihubungi John, yaitu Emma, anak pertamanya, juga anak dari istri pertamanya. Joycelyn dan teman-temannya tidak menyangka bahwa Emma juga sudi menghadiri pemakaman ayahnya itu. Karena diketahui hubungan John dan Emma sedang tidak baik-baik saja. Emma kemudian menghubungi ibunya mengenai pemakaman yang berlangsung biasa saja. Emma dan ibunya tidak berduka sedikit
pun dengan kematian John. Malah mereka sangat bersyukur karena pria seperti John layak untuk mati karena atas perbuatannya dulu kepada keluarganya. Setelah semua orang sudah meninggalkan pemakaman, Jester kembali muncul sambil menari-nari dengan disaksikan oleh Emma. Membuat Emma heran dengan tingkahnya dan kemudian Jester hilang begitu saja. Call me when your flight lands. Singkat cerita, di malam perayaan Halloween, Emma terlihat sedang mendatangi warkop Mang Anton dan ternyata sudah membuat janji bertemu di kafe itu dengan Jocelyn untuk sekedar mengobrol santai dan bertukar pikiran sesama anak satu bapak beda ibu. Obrolan dimulai dengan Jocelyn yang sangat terkesan dengan Emma yang sangat sulit untuk diajak bertemu, kini bisa bertatap muka langsung. Terlihat dari cara berpakaian Emma, sepertinya Emma adalah sosok wanita yang tidak begitu peduli dengan orang lain, tetapi mempunyai pendirian yang tetap. Suasana obrolan sempat canggung di antara mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, obrolan dengan disertai bir yang diteguk habis beberapa botol bisa mengalir begitu saja dan membuat obrolan ngalor ngidul dari Sabang sampai Merauke, timur ke barat, kembali lagi dari barat ke timur, kesana kemari, membuat suasana canggung itu menjadi hangat dan bersahabat layaknya kakak adik, saudara atau dulur. Fucking Dave. Well, hey. Selama obrolan itu, Jocelyn memberikan sesuatu berupa amplop yang berisi foto Emma dengan John semasa kecil yang Jocelyn temukan di kantong jaket John saat sedang memeriksa mayatnya John. Tetapi Emma malah menyangkal semua itu. Emma tetap tidak mau mengakui bahwa John adalah ayahnya akibat John sudah menelantarkan keluarganya. Bahkan Emma sangat membenci John seumur hidupnya. Alasan Emma datang ke pemakaman kemarin hanya untuk mencoba membangkitkan lagi kepeduliannya kepada ayahnya. Dan alasan Emma memutuskan datang bertemu dan mengobrol dengan Jocelyn adalah mencoba untuk memberitahu bahwa selama ini perasaan sedih, marah, benci yang dipendamnya itu semua akibat dari perbuatan ayahnya dulu. Membuat suasana menjadi kacau dan langsung pergi dari sana dengan perasaan tidak puguh. Yeah, I don't think I want that. Jester kembali muncul di hadapan Emma dengan mengajaknya bermain sulap kartu. Emma mengacuhkan Jester dan melanjutkan perjalanan sambil memperhatikan ke arah belakang. Dan terkejutnya Jester tiba-tiba muncul lagi di hadapannya sambil terus-menerus mengajaknya bermain kartu. Emma yang ketakutan karena tadi Jester masih ada di belakang, kok tiba-tiba saja sudah berada di depan, mungkin memakai jurus Hiraisin yang diajarkan oleh Minato. Emma langsung berlari ke Alfamart yang berada di seberang untuk menghindari Jester. Seorang kasir yang berjaga di shift malam beranggapan bahwa Jester sengaja mengikuti Emma karena style Emma yang menarik perhatian sebagian pria. Bahkan si kasir pun sempat menggoda Emma untuk menetralkan situasi. Emma membeli minuman camp orang tua kesukaannya. I can save you 10% if you just... If you don't let me buy this, Emma melanjutkan perjalanan yang tanpa tujuan itu sambil meneguk minumannya. Kembali lagi Jester tiba-tiba berada di hadapannya. Layaknya sang aktor teater, Jester berinteraksi seperti meminta pendapat tentang kostumnya, apakah lebih bagus dari yang dipakai oleh Emma. Kemudian Jester kembali mengajaknya bermain kartu. Kali ini Emma tidak menolak karena mungkin sudah bosan terus-terusan dikagetkan olehnya. Emma memilih kartu as wajik dan permainan pun dimulai. Seperti sulap-sulap konvensional lain pada umumnya yang menggunakan kartu, setelah selesai dikocok, tentu saja kartu yang tadi dipilih akan kembali muncul di atas kartu-kartu lain. Setelah permainan selesai, Emma pun pergi begitu saja. Scene berpindah ke rumah Jocelyn. Setelah memberikan beberapa permen kepada anak-anak, dia menonton sebuah film horor yang tentu saja membuat suasana menjadi tidak mengenakan. Agar perasaannya membaik, Jocelyn mencoba menghisap marihuana, tetapi hal itu tidak membuat keadaan membaik. Dia malah melihat bayangan di balik jendela yang membuatnya paranoid. Tidak lama kemudian, para teman-temannya datang untuk berpesta menghisap marihuana satu batang untuk semua. Bu. You okay? You. Come on. Okay. Yo, seriously? Gave you this like... Yeah. I think this counts. Everybody's tired.
and we all look over at JC. Setelah ngobrol ngalor ngidul bercanda kesana kemari dan sudah terasa ngefly, obrolan dari teman prianya kita panggil saja Jamal, sedangkan dua wanita temannya kita panggil saja mereka Eis dan Lia. Jamal menceritakan kisah yang menakutkan di sebuah teater bersama teman-temannya bahwa dia tidak mempercayai yang namanya hantu, jin, kuntilanak, tuyul, jin ifrit dan sebagainya. Dan poin dari obrolan Jamal adalah hantu dan sejenisnya adalah hanya kiasan seorang saja atau hanya sugesti seseorang bahwa sosok itu benar-benar ada, dan kenyataannya hanyalah halusinasi seseorang saja bahwa hal goib itu ada. Orang mati tidak akan bisa bangkit lagi. Jika sudah meninggal, maka titik akhir kehidupan berakhir di situ. Yeah, no, like when you die, that's it. That's the end. Hal goib bukanlah hal yang mudah karena panca indera kita tidak mampu menjangkaunya. Dari beberapa sumber menafsirkan al-goib dalam beberapa hal, yaitu dari penjelasan Ibnu Abbas, al-goib itu adalah surga, neraka, al-hisab, Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan Ibnu Maksud, goib itu apa saja yang tersembunyi dari pandangan para manusia, menyangkut surga, neraka, dan apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dari Zaid bin Aslam, al-goib itu adalah takdir. Goib mutlak yaitu manusia tidak dapat melihat makhluk lain, tetapi makhluk lain dapat melihat manusia. Manusia tidak dapat melihat malaikat, surga, neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak ada satupun dari langit dan bumi yang mengetahui perkara goib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke film. Jocelyn tersinggung dengan pengakuan Jamal karena selama ini meskipun Jocelyn pun tidak percaya dengan adanya syaiton, tetapi dia sering melihat hal-hal goib seperti penampakan dan sebagainya. Untuk meredam kekesalannya, Jocelyn pergi ke belakang untuk mencoba tidak terpancing emosi. Halusinasi yang dialami oleh Jocelyn kembali terjadi di kamar belakang, merasakan ada sosok John ayahnya yang sedang duduk di kursi yang biasa ayahnya duduki, membuat Jocelyn parno dan berlari keluar, memutuskan untuk ikut ke festival Halloween bersama temannya karena selama ini Jocelyn tidak ingin pergi ke festival itu, takut berhalusinasi tentang kenangannya dan ayahnya dulu saat mereka pergi ke festival Halloween. Are you sure? Kembali ke Emma dengan lagi-lagi didatangi oleh Jester, mencoba mengusirnya, namun tidak sengaja Emma menjatuhkan botol minumannya. Jester mengambil pecahan beling dari botol itu. Emma beranggapan bahwa Jester akan melukainya dengan pecahan beling itu. Emma menantang Jester untuk menyerangnya dengan beling itu daripada diam berdiri saja. Namun apa yang terjadi? Jester malah menyayat lehernya, membuat darahnya mengenai wajah Emma, tetapi Jester bangkit kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Emma yang sangat ketakutan berlari pergi menjauh untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang dia temui. Kembali ke Jocelyn yang sudah berada di acara festival bersama teman-temannya, melihat orang-orang yang berjalan sangat aneh. Bahkan ada seseorang pria yang berjalan dengan dikalungi tali tambang di lehernya. Mereka mencoba menikmati acara itu dan berniat memasuki rumah hantu. Setibanya di dalam, Jocelyn tertinggal dengan teman-temannya, tidak sengaja menuju tempat yang penuh dengan hiasan labu Halloween dan masuk ke dalam ruangan yang sangat menyeramkan. Melihat seseorang tergantung, situasi itu terlihat sangat nyata dan tiba-tiba tidak sengaja Eis mengagetkan Jocelyn yang sedang mengalami hawa menegangkan. Akibatnya, Jocelyn merajuk dan pergi menjauh dari tempat itu. Eis yang merasa bersalah segera meminta maaf karena sudah mengagetkannya. Jocelyn terus-terus saja terbayang oleh sosok ayahnya yang sudah tiada. Kesendirian yang membuatnya terus saja dihantui oleh orang-orang yang dicintainya. Pertama ibunya yang sudah wafat, kini ayahnya yang sudah tiada. Membuat dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Eis mencoba menghiburnya bahwa saat ini teman-temannya akan selalu ada di setiap suka maupun duka. Maka Jocelyn tidak perlu cemas dengan yang namanya kesendirian atau kesepian.
Emma yang tidak menemukan seorang pun di jalan memutuskan untuk mendatangi minimarket yang sempat ia datangi, mencoba meminta bantuan kepada si kasir menceritakan apa yang sudah dialaminya tadi. Tetapi dengan keadaan yang sangat kacau, darah yang berada di muka Emma membuat si kasir beranggapan bahwa sesuatu sudah terjadi kepada Emma. Si kasir mencoba mengusir Emma, hal itu dimaklumi Emma, tetapi Emma hanya meminta untuk pergi ke toilet untuk membersihkan diri dan menenangkan diri. Selesai membersihkan diri dan kembali keluar, kemudian datang dua petugas yang sudah dihubungi oleh si kasir karena takut Emma berbuat macam-macam. Kedua polisi bertanya apakah Emma sudah mengkonsumsi obat-obatan. Karena dari penjelasan Emma sangat tidak masuk akal jika ada seseorang yang sengaja bundir di depan matanya. Mungkin saja orang itu main-main dengan Emma di perayaan hari Halloween ini. Sedetail apapun dan seakurat apapun Emma menjelaskan, sudah pasti mereka tidak ada yang percaya apa yang sudah Emma utarakan kebenarannya. No, I know what I saw. Sensor pintu market berbunyi, itu tandanya ada seseorang masuk ke dalam. Dan benar saja, Jester masuk ke dalam market membuat Emma ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa sambil menunjuk ke arah Jester. Petugas langsung menginterogasi di tempat tentang apa yang sudah Emma utarakan. Tetapi Jester malah berakting seperti badut jalanan dan kemudian menghilang. Lalu tidak lama kemudian, Jester secara mengejutkan sudah berada di belakang Emma. Jester mengambil sesuatu di dalam jas, tidak disangka itu adalah sebuah borgol, kemudian memasang borgol itu di kedua tangannya. Lalu dengan sedikit mantra dan trik sulapnya, borgol itu lenyap seketika membuat semua orang terkejut. Kemudian dengan ajaibnya, borgol itu tiba-tiba terpasang di masing-masing lengan pak polisi. Jester menggunakan topinya untuk membuat kepala salah satu polisi menghilang. Si kasir lalu kabur dari sana. Emma yang mencoba kabur pun harus terpeleset dan jatuh membuatnya tidak sadarkan diri untuk sesaat. Polisi satunya mencoba membuka borgol itu dan menembak pistol ke arah si Jester yang sedang menarik kegirangan. Namun tembakannya malah mengenai rekannya. Tidak berhenti di situ, dia kembali menembak Jester, namun secara mengejutkan Jester mampu menangkap peluru itu, membuat pak polisi tergagum ketakutan. Emma yang sudah bangkit dari turunya berlari keluar dan meninggalkan market. Strawberry? We need to take JC. Sementara di tempat festival, Lia yang sedang beradu mulut dengan penjual makanan komplain karena apa yang dia pesan sudah habis. Sementara Eis mencoba meredam emosi Lia karena tidak membuahkan hasil. Eis pun menghampiri Jamal yang sedang asik menyantap cemilannya sendirian. Lalu Jocelyn yang sedang melamun melihat sosok ayahnya di balik kegelapan dan mencoba mengikuti kemana ayahnya itu pergi. Tiba-tiba Jester mendatangi Jamal yang sempat tersedak oleh cemilannya. Jester memainkan sebuah permainan menggunakan gelas, mengacak-ngacak gelas yang berisi barang di dalamnya. Kemudian membuka gelas yang berisi barang yang tadinya berwarna putih berubah menjadi warna hitam. Trik yang biasa pada umumnya membuat Jamal terkesan dan sedikit terhibur. Namun ketika membuka gelas yang lainnya, terkejutnya Jamal itu adalah semua giginya, membuat Jamal kaget dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ketika Jester akan membuka gelas yang terakhir, Jamal sempat memintanya untuk tidak membuka gelas itu karena siapa tahu salah satu anggota tubuh yang lain ada di dalamnya. Saat dibuka ternyata isinya kosong, hampir membuat Jamal lega. Namun ketika Jester mengetuk-ngetuk gelas itu, muncul kedua bola mata. Secara otomatis, kedua bola mata Jamal pun hilang secara mengejutkan. Eis dan Lia mendengar teriakan Jamal, lalu pergi untuk memeriksa keadaan. Eis pun kaget dengan keadaan Jamal yang sudah tidak mempunyai bola mata dan kehilangan semua giginya. Mereka mencoba memanggil Jocelyn yang sudah berada di alam bawah sadar karena sedari tadi, Jocelyn terpaku dengan kehadiran ayahnya. Jester kemudian menghampiri Lia dan mematahkan kakinya. Jocelyn yang tersadar menyaksikan itu hanya terdiam kosong. Eis yang meminta Jocelyn untuk lari dibuat tidak bisa bicara lagi oleh Jester yang menyuruhnya untuk jangan berisik. Please let them go. Emma yang sedang berlari ketakutan ditelepon oleh ibunya mengenai sosok Jester yang ternyata Jester adalah bagian sisi gelap manusia yang timbul karena terlalu dalam rasa sakit batin dari orang tersebut. Alih-alih sikap Jester yang menyakiti banyak orang, secara tidak langsung itu adalah sikap dan sifat gelap Emma yang timbul karena sifat buruknya kepada semua orang. Lahir karena sifat Emma yang keras kepala, seperti ayahnya dulu yang sama halnya mewujudkan sosok Jester saat sedang depresi, dan itu keinginan tergelap ayahnya yaitu bundir. Ayahnya sempat
menolak karena masih ada sisi baik. Jester muncul di hadapan Emma dengan gerakan yang sama dengan ucapan ibunya di telepon, yang ternyata itu adalah cara Jester untuk berinteraksi agar Emma mengerti dan paham kenapa selama ini Jester terus-terusan ada di dekatnya. Foto yang sempat Jocelyn berikan kepada Emma, ternyata sosok anak itu adalah Jocelyn. Jika Jocelyn ingin selamat, maka Emma harus mengakuinya sebagai saudara-saudara. Jika tidak, maka Jocelyn akan bernasib sama dengan John. You're free to go. I'm not leaving without her. Kejadian yang terjadi malam itu hanyalah sebuah kiasan yang dibuat-buat oleh alam bawah sadar Emma, layaknya Scarlet Witch di film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Edan, yang membuat dunianya sendiri yang sangat nyata, terasa sangat nyata. Yang harus Emma lakukan saat ini adalah menyadarkan Jocelyn yang sudah hampir dibawa ke dunia lain oleh sisi gelapnya sendiri yang ditimbulkan oleh depresinya sendiri seperti John waktu itu. Jester menghadirkan sosok John sebelum dia memutuskan untuk bunuh di jembatan dan memberitahu Emma jika John saat itu mencoba meyakinkan Emma bahwa John benar-benar tulus meminta maaf dan benar-benar tulus ingin menebus semua kesalahannya. Tetapi Emma malah menganggap John hanya berkata tanpa bukti. Dari situlah muncul sosok gelapnya dari perasaan depresinya untuk mengakhiri hidupnya. Percuma meminta maaf kepada sesuatu yang sudah terjadi dan seseorang yang sudah tidak ada di dunia. Untuk mengingatkan bahwa alasan John memutuskan bunuh adalah akibat kesombongan Emma. Agar lebih meyakinkan lagi, sosok John langsung menyeret Emma ke dalam dunia lain. Di sana, Emma melihat anak kecil yang ternyata itu adalah jelmaan Jocelyn. Dan melihat John, Emma mengikuti mereka berdua ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terlihat Jocelyn kecil dan John sedang merayakan malam Halloween. Kejadian yang menunjukkan bahwa semasa kecilnya Emma tidak pernah merasakan kebersamaan bersama ayahnya itu. John berjalan mendekati Emma sambil membawa sebuah pisau dan menjelaskan bahwa Emma adalah anak yang tidak diinginkan oleh John selama ini. Tetapi John mencoba menerimanya, tetapi Emma berbalik membenci John karena ditinggalkan olehnya. Maka dari itu, John mencoba untuk merubah keburukannya itu. Jocelyn pun mencoba untuk menyatukan ikatan persaudaraan dengan Emma karena Jocelyn tahu Emma membutuhkan kasih sayang keluarga. Maka dari itu Jocelyn waktu itu mengajaknya bertemu di kafe Mang Anton hanya untuk mempersatukan ikatan saudara. Tetapi Emma lagi-lagi mengabaikannya, membuat John dan Jocelyn mengalami depresi. Sosok Jocelyn memberikan pisau agar Emma menyudahi semuanya, agar Emma kembali tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain ibunya. Sosok Jocelyn mencoba menyadarkan Emma agar Emma bisa terlepas dari alam bawah sadarnya, tetapi Emma malah menusuk Jocelyn. Dan secara mengejutkan, dia menusuk Jocelyn yang asli setelah kembali dari alam bawah sadar yang sengaja dibawa oleh Jester karena Emma menganggap Jocelyn hanya halusinasinya saja. Emma pun tergejolak atas perbuatannya, mencoba untuk meminta pertolongan, tetapi tidak ada seorang pun di tempat itu. Sekarang, Emma sudah mengetahui kebenarannya bahwa Jester hanyalah sosok gelap seseorang. Jester hanyalah parasit bagi orang, penyakit yang sangat merugikan bagi seseorang dan di sekitarnya. Penyakit hati yang muncul dari benak seseorang, dan cara untuk mengatasi penyakit itu tidak muncul mengganggu kenyamanan seseorang dengan cara terus berpikir positif, memaafkan diri sendiri dan orang lain yang sudah bersalah kepadanya. Singkat cerita, Emma sudah berdamai dengan keadaan, menelpon ibunya sembari mengunjungi makam John untuk menyampaikan maafnya karena memang semua adalah kesalahannya. Tetapi apa yang sudah John perbuat, itu semua adalah keputusan yang sangat mutlak dari John untuk mengakhiri hidupnya. Jester muncul kembali, namun kali ini Emma mengabaikannya dan mulai berpikir positif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Memulai hubungan baik dengan Jocelyn yang ternyata masih hidup, serta teman-teman Jocelyn yang memang pada dasarnya mereka tidak mengalami kejadian waktu itu. Itu hanya hiasan dan halusinasi yang diciptakan oleh Jester, dan film pun selesai. Film The Jester kali ini mengingatkan kita untuk tetap berpikir positif. Jangan pernah mempunyai hati yang buruk terhadap orang lain, terutama dengan keluarga kita, kerabat, dan teman-teman kita. Buang jauh-jauh penyakit hati yang bisa merusak hidup kita, bahkan bisa merusak hidup seseorang. Pesan dari saya untuk kalian, tetap semangat menjalani hidup. Jangan lupa mengucapkan bismillah saat akan melakukan aktivitas. Hidup yang bahagia berawal dari diri kita, bukan orang lain. Hidup yang bahagia berawal dari diri kita, bukan orang lain. Saya Bang Kyo dan kru yang bertugas yaitu Kopi Asbak Rokok undur pamit. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalam.